Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sebuah benda yang tengah meluncur di angkasa. Berwarna putih tapi bukan benda langit seperti meteor dan bukan juga burung kolibri atau burung super terkecil. Namun Hummingbird ini adalah sebuah pesawat tanpa awak yang dikhususkan tentara militer untuk melakukan pengintaian ke suatu daerah milisi tertentu. Dan sekarang kita akan difokuskan dengan pesawat ini yang berhasil merekam sebuah penyerangan milisi Afghanistan terhadap pasukan bala tentara Inggris di bawah komando seorang pria bernama Joseph Smythe, sekaligus menjadi saksi ketika dia satu-satunya tentara yang selamat dalam peristiwa tersebut. Satu tahun kemudian setelah peristiwa itu, kita masih tetap akan berfokus pada sosok si kepala botak Joseph, yang dimana dia didiagnosa mengalami gangguan psikologis akibat kegagalan misi tersebut, dan kemudian ditetapkan menjadi buronan Departemen Keamanan setelah dinyatakan kabur dari rumah sakit militer Inggris. Situasi sulit ternyata berhasil membuat kehidupannya semakin terpuruk, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan istri dan putri semata wayangnya, sementara dia sendiri menghuni sebuah lorong gang kota London sebagai gelandangan bersama kekasihnya bernama Isabel. Dan untuk mengelabui petugas, dia pun menyamarkan identitasnya dengan merubah namanya menjadi Joy Jones. Sampai pada suatu malam, Joy dan Isabel didatangi oleh dua orang preman setempat, di mana mereka berbuat tak senonoh pada Isabel dan kemudian menghajar Joy hingga babak belur. Sementara Isabel disuruh melarikan diri, Joy sendiri yang sudah dalam kondisi babak belur berhasil masuk dan berlindung di apartemen mewah yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya. Berhari-hari Joy berada di sana hingga ia menemukan kunci mobil yang ditinggal oleh pemiliknya, bahkan sebuah kartu kredit yang dikirimkan oleh pihak bank. Tak perlu menunggu waktu lama buat Joy, ia segera menggasak kartu kredit tersebut, lalu menggunakan uangnya untuk bersenang-senang dengan membeli minuman beralkohol dan minum sepuasnya sampai mabuk. Fasilitas yang serba ada dan juga bermodalkan uang dari kartu kredit si pemilik apartemen, membuat Joy pun semakin betah untuk membajak apartemen tersebut untuk sementara waktu. Dan ketika situasi sudah mulai kembali aman, Joy pun mencoba keluar untuk mencari tahu keberadaan kekasihnya, Isabel. Tiba di sebuah komplek, Joy bertemu dengan seorang biarawati bernama Christina yang merupakan pengelola dapur umum yang secara rutin memberikan makanan dan minuman untuk para tunawisma di sana. Joseph? I'm looking for someone. My name is Isabel. Joseph, where did you get those clothes? That's luck. Good kindness. Christina yang sempat melihat Joy sebelumnya ternyata membuatnya curiga ketika Joy berpenampilan jantrik dan memberi uang sebesar 500 pound sterling. Padahal setahu Christina, Joy hanyalah seorang gelandangan yang sejatinya tak memiliki apa-apa. Sebagai seorang suster biarawati, Christina tidak serta-merta menerima uang tersebut begitu saja. Ia lantas mencari tahu dari mana asal-muasal uang tersebut Joy dapatkan, merasa khawatir jika uang itu adalah uang dari hasil perampokan yang dilakukan oleh Joy. Bahkan saking takutnya, Christina sempat ingin melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Namun ketika sadar tingkah polisi zaman sekarang yang mata duitan, pada akhirnya Christina pun mengurungkan niatnya dan memilih menghabiskan uang itu sendiri dengan membeli tiket konser balet favoritnya tepat di malam tanggal 1 Oktober. Box. On Tuesday. Run for the Maria Zilinska farewell performance. Sementara itu, Joy yang baru saja tiba di apartemen tiba-tiba kembali dihantui mimpi buruk di masa lalu ketika serangan mendadak datang menghabisi pasukannya. Dan serangan itu membuat Joy sampai saat ini terlihat masih terus merasakan sakit di bagian tulang rusuknya akibat terkena tembakan saat itu. Tak tahan dengan rasa sakit itu, Joy pun kembali menemui Christina untuk meminta obat. Dan mulai saat itu, Joy pun memutuskan untuk tidak minum alkohol lagi, bahkan membuang semua minuman yang masih tersisa di dalam botol. Tak hanya tinggal diam, Joy terus mencari-cari Isabel dengan memasang pamflet di beberapa tempat di London, hingga didapatkanlah sebuah pesan suara dari nomor asing bahwa Isabel tengah berada di suatu tempat bernama Max Forrester. It's Isabel. There's no need to look for me, I'm okay. Thanks for looking after me, Joey. Everything good me. Di sini kekhawatiran Joy mulai timbul dan terbesitlah di bayangannya andai saja terjadi hal buruk menimpa kekasihnya tersebut, maka satu-satunya yang terpikirkan oleh Joy saat itu adalah terjun ke dunia hitam untuk mencari tahu siapa dan di mana tempat Max itu berada. Sampai suatu ketika Joy mendengar suara ketukan pintu dari area dapur. Saat pintu dibuka, Joy tentu saja dibuat panik ketika melihat sepasang suami istri yang tak lain adalah tetangga si pemilik apartemen tersebut
yang dimana mereka mulai curiga dengan adanya aktivitas seseorang di dalam apartemen itu. Sementara yang mereka tahu bahwa si pemilik properti sedang pergi keluar kota. Untungnya Joe secara refleks menjawab dengan mengatakan bahwa dia adalah pacar gaynya si pemilik apartemen dan dia masih akan tetap tinggal di sana selama musim panas berlangsung. Simon's boyfriend. I'm Tracy. Joey. Singkat cerita, Joy pun bertekad untuk merubah hidupnya. Ia bahkan memilih bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran China daripada terus-menerus memanfaatkan situasi yang hanya mengharapkan uang dari kartu kredit dari si pemilik apartemen itu. Hingga di satu malam, menjelang restoran akan ditutup, sang pemilik restoran meminta bantuan Joy untuk mengusir beberapa orang pria yang diduga preman setempat yang sudah tadi tidak mau pergi, yang padahal restoran sudah mau ditutup. Dan dengan berbekal skill sebagai mantan tentara khusus, Joy pun tidak memerlukan waktu lama untuk menjadi sosok yang sangat-sangat ditakuti ketika ia dengan terpaksa menghabisi satu persatu para preman yang ngeyel tidak mau diatur. Di sisi lain, otaknya yang keras, pemberani sekaligus brutal ternyata telah mencuri perhatian seorang mafia asal China bernama Ming Choi, yang kemudian mempekerjakan Joy sebagai supir pribadinya dengan upah lebih besar dibandingkan upahnya selama bekerja di restoran. They say you're a hard man. It's hard to do. Tanpa terasa, hari pun terus berlalu di mana Joy semakin disenangi dan disukai oleh bosnya, hingga ia pun dipercayakan untuk menagih utang kepada para mafia lain yang katanya tak kunjung melunasi utang-utang mereka pada Ming Choi, bosnya itu. Tak perlu menunggu waktu lama, Joy pun segera beraksi dengan memberikan pelajaran kepada para mafia tersebut, yang pada akhirnya mereka pun dengan terpaksa melunasi utang-utangnya. Setelah mendapatkan banyak uang dan hasil pekerjaannya yang sangat beresiko tinggi itu, ternyata tidak membuat Joy lupa dengan teman-temannya saat masih menggelandang sebagai tunawisma. Dan melalui Christina, ia memberikan sejumlah uang untuk memberi makan puluhan tunawisma yang ada di sana. This place. Who wants pizza? There's fish and chicken and pancakes. It's very nice. I have no idea what. Crazy Joe the Angel, yeah? Next. Sampai di satu hari, kehidupan Joy yang kini selalu berpenampilan necis layaknya orang kaya raya tanpa sengaja bertemu dengan mantan istrinya ketika berkunjung ke sebuah minimarket. Dan betapa marah dan terkejutnya sang mantan ketika melihat Joy yang bersetelan rapi dengan jas mahal yang ia kenakan, sementara kehidupannya sangat menyedihkan yang harus menghidupi putri mereka dengan hidup yang pas-pasan. Bahkan ia terpaksa harus melayani nafsu si pemilik kontrakan hanya untuk membayar sewa yang sudah menunggak beberapa bulan. Kemarahan sang mantan pun seketika mereda, di mana Joy memberinya segepok uang dan masalah pun selesai. Where this came from. Di sisi lain, Joy yang ternyata diam-diam naksir kepada Christina, ia pun mencurahkan seluruh perhatiannya dengan membelikan Christina sebuah gaun merah yang mahal, beberapa hadiah lainnya, plus sepucuk undangan makan malam bersama. No invitation. Something I decided to barbecue. Namun tak disangka kedatangan Christina malam itu membawa kabar buruk tentang Isabel. Ia memperlihatkan foto bukti bahwa kepolisian telah menemukan Isabel di tepi sungai dalam keadaan sudah tewas mengenaskan. Seketika itu kemarahan Joy bergejolak, membuat acara makan malam pun gagal total dan hanya menyisakan dendam yang mendalam buat Joy. Terlebih-lebih setelah ia mulai mencurigai bahwa pelakunya berkaitan dengan dua preman yang pernah mengajarnya beberapa waktu yang lalu. Tak perlu waktu lama buat Joy, ia pun segera mendatangi kedua preman tersebut, persis di tempat di mana dulu ia dan Joy diintimidasi. Tanpa banyak basa-basi, Joy pun langsung saja menghajar mereka tanpa ampun, sehingga didapatkanlah informasi tentang ciri-ciri si pelaku tersebut. Who killed Isabel? Dirty city boy. Di keesokan paginya, Christina mendapatkan surat dari Joy yang berisikan informasi tentang identitas si pelaku pembunuh Isabel, yang dimana Joy bermaksud meminta tolong kepada Christina untuk melaporkan si pelaku kepada polisi dan mengundangnya untuk membicarakan hal itu di sebuah pesta. Christina pun yang sebenarnya sudah mulai kepincut akan pesonanya si Joy. Ia pun memenuhi undangan Joy tersebut, namun kali ini dengan penampilan yang berbeda. Ia menanggalkan pakaian biarawatinya dan memilih mengenakan gaun merah pemberian Joy itu. Actually, I do like photographs. I take photographs. So, what information do you have? Setelah bertemu dengan Christina, Joy tanpa perlu istirahat, terbahan santuy, berleha-leha atau apapun itu istilah katanya, Joy justru langsung melakukan pekerjaannya sebagai penagih utang, mendatangi sebuah restoran yang dikelola oleh seorang mafia, menyuruhnya untuk segera melunasi utang-utang mereka. Seperti yang terjadi sebelumnya, mereka pun menolak untuk membayar uang tersebut. Hal itu membuat Joy pun mengamuk
Dan That money belongs to my family. singkat cerita, setelah Christina menyuruh polisi untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan Isabel, alih-alih secepatnya diproses, pihak kepolisian justru lebih tertarik dengan kasus catatan hitam Joy ketimbang harus mengusut tuntas kasus Isabel tersebut. Mendapatkan kendala hanya karena masa lalunya yang justru mempersulit kasus tersebut. Pada akhirnya, Joy mendapatkan jawaban akurat dari bosnya sendiri, yaitu Ming Choi, memberinya informasi bahwa pelakunya memang benar sang pengusaha asal Rusia, yaitu Max Forrester. Dan ternyata Max ini merupakan kolega bisnis Ming Choi yang merupakan seorang mafia yang bergerak dalam perdagangan ladies untuk dimantapin terlebih dulu sebelum kemudian dijual. Madam, would you be able to find out the name of this man? For a favor. Dan pada intinya Ming Choi sang mafia China ini mengatakan bahwa dia siap membantu Joy untuk menemukan Max, namun dengan satu syarat, Joy harus mampu meloloskan proyek perdagangan ladies yang sedang mereka jalankan saat itu. Setelah menerima kesepakatan, berangkatlah Joy untuk menyelesaikan misi yang diberikan Ming Choi. Ia membawa sebuah truk kontainer melewati perbatasan untuk menghindari pemeriksaan, yang dimana di dalamnya berisikan puluhan wanita yang sudah dipacking ke dalam kardus. Setelah Joy berhasil mengeksekusi misinya dengan rapi, Joy pun diberikan akses untuk bertemu langsung dengan si pelaku dengan menyuruhnya untuk menghadiri sebuah resepsi bisnis yang tentunya dihadiri pula oleh Max yang merupakan penyelenggara dari acara itu sendiri. Lalu bagaimana dengan Christina? Seperti yang diceritakan di awal bahwa Christina semakin hari semakin terjerat oleh keperkasan otot-otot bagian atas dan bagian bawah Joy, yang dimana hal itu sangat terlihat jelas setelah dia semakin berani curhat tentang sisi gelap di masa lalunya hingga harus berakhir menjadi seorang biarawati. Do it when I was 10 years old. It was going to be the 18th time. For a very long time I believed I belonged in hell. Dan tepat pada tanggal 1 Oktober di waktu siang hari, di mana hari itu adalah sebuah momentum puncak didih tertinggi dalam hubungan kebersamaan Joy dan Christina, di mana Joy mengajak Christina menggunakan apartemen yang sempat ia tinggali untuk melucuti hakikat nilai kesucian seragamnya Christina sebagai biarawati. Who the bloody hell are you? Open this door! Can you hear me? I said open the door! Singkat cerita, malam pun tiba. Christina yang sudah berada di lokasi konser balet terlihat sedang menunggu dan terus berharap Joy bisa hadir untuk menemaninya di sana. Namun tanpa ia ketahui bahwa Joy saat ini sedang menjalankan misi pribadinya, yaitu mendatangi tempat di mana acara resepsi bisnis itu diselenggarakan. Bermodalkan pengamatan sebelumnya tentang bagaimana bentuk dan ciri-ciri fisik Max, membuat Joy pun tidak mendapatkan kesulitan untuk menemukan dan segera mendatangi pelaku pembunuh Isabel itu. Tanpa peduli dengan para tamu undangan lainnya, Joy saat itu juga menyeret paksa pria Rusia tersebut, lalu menghempaskan tubuhnya ke dasar gedung yang sontak kali itu memancing perhatian semua orang, terlebih-lebih para pihak keamanan London. Sementara itu Christina yang baru saja pulang dari konser balet tiba-tiba kaget ketika melihat Joy terkapar di pinggir jalan dalam keadaan mabuk berat. Saat terbangun, Joy pun kembali teringat akan misi di masa lalunya. Lalu ia pun menceritakan pada Christina tentang kisahnya saat bertugas di Afghanistan yang telah melakukan balas dendam dengan membunuh 5 orang milisi Afghanistan setelah rekan-rekannya tewas oleh para pelaku. Dan sialnya, aksi pembantaian yang ia lakukan ternyata terekam oleh kamera pesawat tanpa awak, yaitu Hummingbird. Hummingbirds would let that die. Just what I had to do. Surveillance drones. So what happened? Beberapa waktu kemudian kita akan diperlihatkan dengan Suster Christina yang memilih pergi untuk melanjutkan kehidupan yang membiara, mengabdi di daerah pinggiran Afrika, memperbaiki kesalahan dan kekhilafan yang sudah ia lakukan. Di akhir kisah diceritakan bahwa Joy mulai perlahan-lahan memperbaiki dirinya, menjadi sosok bertanggung jawab dan senantiasa berbuat kebaikan, dan setidaknya dapat berguna bagi masyarakat London. Now I go back to the street and disappear. I also rid the city of a bad man. Left the boys at the mission some cash for pizzas.